Hai semua, perkenalkan saya Gary Jaldi, saya mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Hmm. Nah, di sini saya mau coba menjelaskan mengenai pengaruh pelatihan karyawan pada kinerja perusahaan. Nah, cuma sebelum saya jelasin, saya mau kasih lihat salah satu video bentuk dari pelatihan pekerja. Nah, bentuk pelatihan pekerja ini diadakan di salah satu bank BUMN di Indonesia. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Antrian customer service selanjutnya silahkan. Selamat pagi Bapak, dan saya Gian yang akan membantu Bapak transaksi hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Eka, silahkan duduk dulu ya. Makasih ya, Pak. Baik Bapak Eka, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang bisa dibantu, kenapa? Ini Pak, saya mau pencairan. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah memilih produk pinjaman BRI ya. Baik, saya izin konfirmasi kembali ya Bapak. Bapak Eka ingin melakukan pencairan pinjaman yang sudah disetujui ya. Baik, untuk KTP-nya boleh saya lihat dulu sebentar? Baik, saya izin untuk verifikasi dulu ya Bapak. Boleh disebutkan nama lengkapnya siapa Pak Eka? Ya, Aditya, Pak. Baik, untuk tanggal lahirnya boleh disebutkan? 0102 Iya. 198. Baik, untuk nama ibu kandungnya boleh disebutkan? Titi. Baik, Pak Eka sebelumnya udah pernah punya rekening belum? Belum pernah ya. Baik, untuk lokasi usahanya di mana Pak Eka? Kebetulan di rumah, Pak. Di rumah ya. Baik, untuk bidang usahanya sendiri apa sih Pak Eka? Jual es, Pak. Oh, jual es. Baik. Baik. Untuk pinjamannya kira-kira penggunaannya untuk apa ya, Pak? Modal usaha. Modal usaha ya. Baik. Bapak boleh diinformasikan Bapak pihak yang memberi informasi atau referralnya siapa? Mantrinya Pak Iqbal, Pak. Pak Iqbal. Baik, Bapak. Terima kasih atas informasi yang diberikan ya. Baik, saya mulai untuk proses realisasinya ya, Bapak. Di sini saya cetakkan dulu untuk pom airnya. Karena kan Bapak belum punya rekening ya, Pak ya? Silakan Pak ditandatangan di sebelah sini ya. Baik. Untuk selanjutnya saya cetakkan juga untuk SPH-nya ya. Ya. Baik Bapak, saya sedikit bacakan untuk poin-poin pentingnya ya Pak ya. Di sini untuk pinjamannya atas nama Bapak Eka Aditya, untuk nomor NIK di 321 528 420 364 0001 ya. Untuk alamatnya di Kampung Balasari. Baik, di sini untuk pinjamannya sebesar 50 juta ya Pak ya. Nah, baik Pak, di sini saya jelaskan juga mengenai sell down atau penjualan agunan ya Pak ya. Nah, di sini bank berhak dengan ketentuan dan syarat dianggap baik oleh bank untuk yang pertama itu menjual untuk mengalihkan dengan subrogasi, casi atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian atau seluruh kredit maupun hak bank berdasarkan surat pengakuan hutang berikut dokumen agunan pengikatnya kepada pihak ketiga yang ditunjukkan dan disetujui oleh bank dan atau melakukan sekuritasi atas kredit pada pihak ketiga. Terus di sini saya jelaskan juga mengenai tanda terima hutang. Untuk di sini telah diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sesuai dengan SPH nomor 1021 20753 4249 0423 ya. Tanggal 15 Agustus 2024 dana pencairan kredit sebesar 50 juta ya untuk tambahan modal investasi usaha untuk penjualan makan dan minuman lainnya dengan angsuran setiap bulannya itu di Rp1.521.097 dalam jangka waktu 30 bulan ya Pak ya. Disetorkan setiap lambat-lambatnya di tanggal 16 ya Pak ya. Baik, terus saya informasikan Bapak untuk penggunaan kreditnya diharapkan digunakan sebagai mestinya ya, yaitu untuk penggunaan modal kredit. Nah, jika nanti ketentuannya tidak penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka nanti di sini BRI berhak untuk memberikan dan dicantumkan dokumen kredit. Nah, terus di sini saya informasikan juga Pak untuk setorannya kalau bisa kurang dari jatuh tempo sudah disetorin, karena kalau misalkan nanti
terdapat keterlambatan harian nanti akan dikenakan denda harian. Nah, untuk denda hariannya itu akan dikalkulasikan pada setoran atau angsuran berikutnya. Baik, Bapak, di sini saya cetakkan juga untuk formulir kepesertaan asuransinya, Pak. Di sebelah sini ya. Silahkan ditandatangan. Sudah, Pak. Saya cetakkan juga di sini untuk permohonannya. Silakan Pak ditandatangan di sebelah sini. Baik Bapak, untuk permohonan ini seperti yang saya sudah jelaskan ya, mohon digunakan sebagaimana dengan ketentuan yang disepakati, yaitu untuk modal usaha. Nanti apabila diketahui penggunaan kredit ini tidak sesuai dengan perjanjian, maka akan diminta pertanggungjawaban Bapak Eka untuk melakukan pelunasan atau penyelesaian kredit, baik itu dari pada penjualan agunan atau pelelangan umum. Baik, untuk SPH-nya saya fotokopi dulu sebentar ya Pak. Baik, untuk fotokopinya silahkan dipegang. Nanti untuk fotokopi SPH ini sebagai tanda bukti Bapak Eka ya. Nah, di sini kan untuk tabungannya sudah jadi ya. Ini saya cetakkan dulu untuk buku tabungan dan kartu debitnya ya Pak. Untuk kartu debitnya saya perlu approval dari supervisor. Ditunggu sebentar ya Pak. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih video ini. Terima kasih dari Pak Fajar. Baik Pak Eka, terima kasih sudah menunggu ya. Untuk kartu debitnya sudah selesai diterbitkan. Untuk PIN-nya nanti akan dikirim melalui SMS. Silahkan dicek. Nanti untuk pergantian PIN-nya bisa dilakukan di mesin ATM atau di mesin CRM ya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan di sini untuk tabungan, kartu debit, dan KTP-nya. Mangga. Baik, seperti yang saya jelaskan juga di SPH-nya, di sini Bapak Eka sendiri untuk kreditnya itu jatuh temponya pada tanggal 16 ya Pak ya, dengan nomor rekening di 4249 0105 467 506. Nah, dengan nominal untuk angsurannya sendiri di 1.672.067 rupiah. Nah, terus di sini untuk apa namanya? Bapak Eka untuk Brimonya juga nanti bisa didaftarkan di rumah ya. Kebetulan untuk datanya juga sudah sesuai. Nah, di sini Bapak Eka saya lihat ini untuk usahanya sendiri berjalannya udah cukup lama ya. Udah lumayan lama ya Pak ya. Nah, Bapak di sini kita kebetulan ada produk namanya Kris Bapak. Jadi nanti kalau misalkan untuk transaksi itu tiap pelanggan Bapak tinggal scan barcode aja, nanti uangnya akan masuk ke rekening Bapak, jadi nanti Bapak Eka sendiri tidak perlu untuk mengelola uang cash. Kalau boleh saya tahu sendiri, Bapak kalau misalkan penghasilan jualannya itu disetorkannya ke sini kah? Oh langsung ya. Nah kebetulan sekali Bapak dengan Kris, jadi Bapak tidak bisa, tidak apa namanya, tidak perlu lagi untuk mengelola uang cash lagi. Apakah Bapak tertarik? Boleh sih Pak, tapi lain kali. Baik Bapak, diinformasikan juga Pak untuk dijaga terus kerahasiaan PIN, OTP, dan passwordnya. Nanti kalau misalkan ada pihak mengatasnamakan BRI meminta identitas tersebut, mohon diabaikan ya. Nanti kalau misalkan ada WA Blast dari BRI Info yang sudah bersentang hijau, mohon diisi surveinya sangat puas atau nilai 10 untuk penilaian kami ke depannya. Nanti kalau misalkan Bapak Eka ada lagi yang mau ditanyakan, boleh dihubungi call center di 1500017 atau di WA Sabrina di 012 08 12 12 14 017. Nanti kalau misalkan bisa Bapak Eka terus terhubung di sosial media juga, sosial media BRI yang sudah terverifikasi. Baik, Bapak Eka ada lagi yang bisa dibantu? Ya. Baik, Bapak Eka terima kasih ya atas kepercayaan kepada BRI. Hati-hati di jalan. Selamat pagi.
Nah, video yang barusan kita lihat itu namanya roleplay. Roleplay itu memang bentuk pelatihan kerja yang diadakannya di perbankan gitu. Nah, roleplay ini memang dikhususkan untuk jajaran frontliner, di mana frontliner itu ada CS, ada teller, ada satpam. Nah, terus apa sih fungsi roleplay ini untuk frontliner? Untuk roleplay sendiri itu kan memang bentuk latihan pelayanan gitu ya. Jadi studi kasusnya memang permasalahan-permasalahan yang sering kita temui di lapangan gitu. Jadi seperti pembukaan rekening, terus kartu debitnya terblokir, terus kartu debitnya tertelan. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya atau bagaimana caranya setor tunai di teller, terus tarik tunai di teller dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang untuk roleplay ini diperkhususkan untuk kita lebih paham mengenai product knowledge yang ada di salah satu instansi kita, misalkan kayak gitu. Terus bagaimana cara menghadapi nasabah, bagaimana cara memberikan solusi kepada nasabah yang efektif, kreatif dan inovatif seperti itu. Jadi melatih kita untuk lebih paham gitu apa yang dibutuhkan nasabah secara tepat dan cepat seperti itu. Cuma di sini saya akan kasih secara generalnya bagaimana sih apa sih gitu ya pengaruh pelatihan karyawan ini pada kinerja perusahaan. Ini saya juga berdasarkan artikel yang udah saya search sebelumnya. Jadi yang pertama itu bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja diri. Itu sangat-sangat betul sekali ya. Nah, di sini pelatihan kerja itu mampu meningkatkan pada kemampuan yang kamu miliki juga, bisa menambah kepercayaan diri dalam bekerja. Jadi hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja kamu dalam bekerja secara cepat dan efisien seperti itu. Terus yang kedua, promosi jabatan di kantor. Tidak menuntut kemungkinan ya, kalau misalkan keahlian kamu sudah berkembang, nggak di situ-situ aja, otomatis skill yang kamu punya itu sudah mumpuni untuk meningkatkan posisi karir kamu ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti itu. Terus selanjutnya ada meningkatkan semangat kerja di perusahaan. Jika kamu sudah mengikuti program pelatihan perusahaan, pasti akan timbul perasaan seperti didukung ya. Jadi kan perusahaan memfasilitasi karyawan dalam berkembang seperti itu. Jadi kita juga sebagai karyawan lebih senang gitu kan, karena perusahaannya memberikan platform gitu bagi kita untuk berkembang gitu. Untuk selanjutnya ada lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kamu bisa membuat lingkungan kerja yang kondusif juga dengan mengikuti pelatihan karyawan ini, di mana kan kinerja individunya juga sudah lebih produktif. Tentunya ini akan efektif gitu kan pada kegiatan kolaborasi gitu kan. Jadi kita nggak haheho gitu. Jadi kita tahu skill yang kita yang kita dapatkan, terus skill yang kita berikan seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.